Tahu nggak sih, kalau setiap letusan gunung berapi itu punya cerita. Tapi, legenda di balik Gunung Kelut ini bukan cuma soal geologi. Ini tuh kisah tentang cinta, pengkhianatan, dan sebuah kutukan abadi yang katanya ngejelasin kenapa gunung ini bisa begitu murka. Coba dilihat Gunung Kelut di Jawa Timur ini. Kelihatannya sangar banget kan? Nah, menurut legenda, amarahnya ini bukan berasal dari perut bumi, tapi dari sebuah patah hati. Jawabannya tersembunyi dalam sebuah kisah cinta, penolakan, dan pengkhianatan kuno. Siapa aja sih para pelakunya? Oke, cerita kita ini dimulai dengan 3 tokoh utama. Ada seorang putri yang cantik banget, dan 2 orang raja yang mau melamar dia. Tapi, 2 raja ini bukan raja biasa loh. Nah, ini dia nih para pemain utamanya. Di tengah-tengah cerita, ada Putri Dewi Kilisuci, putri dari Raja Brawijaya yang kecantikannya terkenal ke seluruh negeri. Terus, ada 2 pelamarnya, Lembu Suro, raja yang kepalanya banteng, sama saudaranya, Mahesosuro yang kepalanya kerbau. Eits, jangan salah lihat penampilannya ya. Mereka berdua ini sakti mandraguna. Coba bayangin deh, gimana suasananya di istana waktu itu. Tiba-tiba datang 2 raja super sakti ini mau ngelamar Putri Dewi Kilisuci. Mereka kuat, berkuasa, punya kekuatan gaib, tapi ya itu, penampilannya serem banget. Sang putri jadi dihadapkan pada pilihan yang susah banget. Jelas sang putri ngeri dong. Siapa coba yang mau nikah sama raja berkepala banteng atau kerbau? Tapi masalahnya, kalau dia nolak mentah-mentah, 2 raja sakti ini bisa ngamuk dan kerajaannya bisa hancur. Wah, dilema banget kan? Milih nasib sendiri atau keselamatan rakyatnya? Kira-kira apa yang dilakuin? Ternyata dia nggak milih salah satu. Justru dia punya rencana lain. Sebuah rencana yang cerdik tapi juga nekat banget buat keluar dari situasi ini. Jadi gini, rencananya Dewi Kilisuci. Dia nggak nolak langsung, tapi dia kasih tantangan yang dibikin supaya mereka gagal. Apa tantangannya? Dia minta mereka bikin 2 sumur raksasa di puncak Gunung Kelut dan harus jadi dalam 1 malam aja. Mustahil banget kan? Ya, setidaknya itu yang dia harapkan. Dan syaratnya nggak cuma itu loh, udah harus gali 2 sumur di puncak gunung dalam semalam. Ada syarat tambahan. Sumur yang satu airnya harus wangi bunga, sementara yang satunya lagi harus bau amis dan busuk. Bener-bener tugas yang dirancang biar gagal total kan? Nah, disinilah ceritanya jadi makin tegang. Di luar dugaan semua orang, ternyata Lembu Suro dan Mahesosuro dengan kekuatan super mereka hampir aja berhasil. Waktu fajar udah mau nyampe, sumurnya hampir jadi. Jelas sang putri panik berat, rencananya gagal, dia harus mikir cepat. Kalau udah putus asa, orang kadang bisa melakukan hal yang kejam. Dan karena rencananya gagal, sang putri terpaksa pakai cara yang licik dan mematikan. Nah, ini dia nih titik baliknya. Rencana B-nya ini jauh lebih kejam. Pertama, dia suruh prajuritnya numbuk padi sama niruin suara ayam jago, biar seolah-olah fajar udah datang. Terus yang kedua, dia bujuk 2 raja yang udah kecapean itu buat masuk ke dalam sumur. Katanya sih buat ngecek baunya udah pas atau belum. Dan yang terakhir, pas mereka udah di dalam, dia perintahkan pasukannya buat nimbun mereka hidup-hidup pakai batu dan tanah. Bisa dibayangin kan gimana kagetnya mereka? Waktu batu sama tanah mulai longsor ke bawah, Lembu Suro dan Mahesosuro baru sadar kalau mereka dijebak. Mereka udah susah payah menyelesaikan tugas yang mustahil, malah dikhianati di akhir. Tapi pengkhianatan ini nggak bakal dibiarin begitu aja. Dari dalam kubur mereka, kata-kata terakhir salah satu raja ini bakal terus bergema, jadi sebuah kutukan yang mengerikan. Tepat sebelum ajal menjemput, dengan sisa-sisa tenaganya, Lembu Suro teriak. Dia ngucapin kutukan ini, sumpah balas dendam dari alam baka yang bakal menghantui kerajaan Dewi Kilisuci dan keturunannya selamanya. Kutukannya ini bahkan spesifik banget loh. Katanya, Kediri bakal jadi sungai, Blitar jadi daratan, dan Tulungagung jadi danau. Ini kayak simbol kalau kemakmuran kerajaannya bakal hancur berantakan gara-gara pengkhianatan sang putri. Dan kutukan itu ternyata nggak ikut terkubur bareng Lembu Suro. Justru sebaliknya, kutukan itu hidup terus di dalam gunung itu sendiri, menciptakan amarah abadi yang bisa kita lihat sampai sekarang. Nah, inilah inti dari legendanya. Setiap kali Gunung Kelut bergemuruh, setiap kali ada letusan dahsyat, orang-orang percaya kalau itu adalah wujud dari janji balas dendam Lembu Suro yang gak pernah padam.
Jadi, setiap kali gunung ini meletus, abu panas, bebatuan, lahar yang keluar, itu semua dianggap sebagai wujud fisik dari amarah lembu Suro. Makanya, cerita ini awet banget, karena cerita ini ngasih penjelasan mitologis untuk kekuatan alam yang dahsyat dan kadang menakutkan. Ini jadi bikin kita mikir ya, kan? Waktu kita lihat gunung, sungai, atau danau, kira-kira berapa banyak lagi ya tempat-tempat di sekitar kita yang sebenarnya nyimpen legenda kuno kayak gini? Sebuah cerita tersembunyi yang nunggu buat diungkap. Ya, sesuatu buat direnungkan aja lain kali kalian lihat pemandangan alam. Terima kasih sudah menyimak.